Yena dan Yong-eun meminta bantuan Yesuk untuk melakukan rencananya. Karena kebetulan dia juga benci terhadap Wohyun dan Selby, tanpa keberatan dia menyetujuinya. Setelah itu, Yena menjalankan rencananya dengan membuat berita kehilangan HP-nya setelah kemarin bertemu dengan Selby. Joah yang berada di sana mulai mengerti dengan apa yang Yena rencanakan. Saat jam istirahat, Chun-sik menaruh HP dan uangnya ke dalam tas Selby yang mana itu adalah perintah dari Jae-suk. Akhirnya Selby, Chun-sik dan Yena dibawa ke ruangan guru. Karena Guru Yo mendapati HP milik Chun-sik dan Yena berada di dalam tasnya Selby. Selby yang tak melakukan hal tersebut jelas saja menolak untuk meminta maaf kepada mereka berdua. Selby yang sedang sedih diperparah akibat Wohyun yang bertanya seolah-olah dia tak mempercayainya. Padahal, niat Wohyun hanya ingin membantunya. Selama di sekolah, Selby terus saja dimusuhi oleh teman sekelasnya, namun Sung-yeol selalu datang dan membuat Selby sedikit tenang. Sementara Joah yang mengetahui kejadian sebenarnya, masih dia memperhatikan Selby dimusuhi oleh mereka. Malamnya, Wohyun mengambil semua uang tabungannya dan dia berniat untuk mengganti uang Yena yang hilang. Sementara itu, Sonbe terus meyakinkan Selby agar dia segera melakukan sumpahnya. Karena jika tidak, Selby akan menghilang dikarenakan saat ini Selby berada di posisi bukan manusia ataupun malaikat. Nenek menyiapkan tabungan untuk Wohyun lalu dia dibuat kesal karena ayah Wohyun tidak bisa dihubungi. Sementara di sekolah, Sung-yeol dan Wohyun dibuat kesal karena teman sekelasnya membuang tempat duduk Selby. Wohyun mengembalikan uang milik Yena dan memintanya agar dia tidak mengganggu Selby lagi. Setelah itu, dia memukul Jae-suk karena mengatai Selby seorang pencuri, tapi Sung-yeol datang lalu melerainya. Mereka bertiga harus dibawa ke ruang guru dan diminta untuk membawa orang tuanya datang ke sekolah. Wohyun dibuat bingung karena Sung-yeol mengatakan jika dia bertindak ceroboh, yang dimana membuat masalah Selby semakin rumit. Sementara di tempat lain, Guru Kim dibuat kecewa karena Guru Yo selalu ikut campur dan mengambil keputusan atas murid di kelasnya. Guru Yo dengan santainya menyuruh Guru Kim agar menyalahkan semua masalah itu kepada Wohyun. Selby yang dari tadi mendengar pembicaraan mereka pergi dengan raut wajah sedih. Nenek menemui Ji-hye lalu memintanya agar mau mengurus Wohyun. Ji-hye menolak dan menyuruhnya agar menghubungi ayah Wohyun, karena saat ini dia sudah memiliki keluarga baru. Esoknya nenek dan ayah Sung-yeol serta ayah Jae-suk hadir di sekolah. Saat mereka sedang berdebat, Selby lalu datang dan menceritakan jika semua masalah itu terjadi karenanya. Akhirnya masalah pun selesai. Saat pulang, si nenek yang kenal lama dengan ayah Sung-yeol lalu menanyakan hubungan dia dan Ji-hye yang kebetulan tadi ada di sana meliriknya. Nenek dibuat terkejut setelah mengetahui mereka adalah suami istri. Si nenek lalu diantar pulang karena kesehatannya bertambah buruk akibat memikirkan kehidupan Wohyun setelah dia tiada. Malamnya, Wohyun dan Selby saling meminta maaf dan akhirnya kesalahpahaman di antara mereka pun mulai hilang. Dan setelah itu, Sonbe datang lalu menyuruh Selby agar segera melakukan sumpah dan kembali menjadi malaikat. Setelah mengingat masalah yang terjadi selama ini, dia pun akhirnya memutuskan untuk melakukan sumpahnya. Esoknya, Selby meminta maaf di hadapan Guru Kim serta teman sekelas atas kejadian yang telah ia perbuat. Melihat hal tersebut, Joah lalu menceritakan kejadian sebenarnya kepada Guru Kim, yang mana membuat Guru Kim merasa tak berguna menjadi wali kelas karena telah membuat keputusan yang salah telah membuat Selby meminta maaf atas perbuatan yang tidak dia lakukan. Singkat cerita, Wohyun, Selby, dan nenek pergi piknik bersama. Dengan menahan sakit yang ia derita, nenek mencoba bahagia melihat kebersamaan mereka. Tapi tiba-tiba, nenek tergeletak lemas akibat kanker yang ia derita sudah tak bisa diobati lagi. Akhirnya nenek harus pergi selama-lamanya meninggalkan Wohyun seorang diri. Kesedihan Wohyun harus bertambah karena Selby harus meninggalkannya kembali menjadi malaikat. Guru serta teman-temannya menghadiri acara pemakaman nenek, begitu pula dengan Ji-hye. Ji-hye mulai mengerti dengan obrolannya dengan si nenek sebelumnya yang meminta agar dia mengurus Wohyun. Tak ingin melihat Wohyun sendiri, Selby mengembalikan Black Note-nya kepada Sonbe. Dia memilih untuk tinggal di dunia sebagai manusia bersama Wohyun. Akhirnya, dia memeluk Wohyun dan untuk pertama kalinya dia mengucurkan air mata. Selby lalu menemani Wohyun setiap saat dikala Wohyun mengalami masa-masa sulitnya. Si pria aneh menemui Selby lalu mengenalkan diri secara resmi jika dia adalah pemimpin para malaikat yang menjadi manusia. Sungguk memberikan nomornya lalu mengatakan agar Selby menyembunyikan identitasnya yang dulu adalah malaikat. Sementara Guru Kim, dia memutuskan untuk mengundurkan diri dari sekolah tersebut dan kelasnya digantikan oleh Guru Yo. Joah tiba meminjamkan buku cerita tentang malaikat yang tempo hari Selby lihat. Di saat yang sama, Sung-yeol datang membawa makanan yang ia bawa dari rumah untuk diberikan kepada Wohyun dan Selby. Setelah itu, Selby dibantu Sung-yeol membuat resep makanan yang nenek tinggalkan agar kedai kembali dibuka. Masalah baru terjadi ketika dua orang datang mengacak rumah menagih hutang yang ditinggalkan ayahnya Wohyun.
Mereka berdua mengusir Wohyun karena jaminan utang tersebut adalah kedainya. Tapi untuk sementara, masalah bisa diselesaikan karena Woo-jin mengulur waktu agar dia bisa mencari ayahnya Wohyun. Di rumah, Woo-jin menceritakan semuanya kepada istrinya. Woo-jin mengatakan jika dia akan mencari ibu Wohyun karena papanya tidak bisa dihubungi. Ji-hye yang panik mendengar perkataan suaminya lalu mengalihkan pembicaraan dengan menanyakan warisan yang nenek tinggalkan. Setelah itu, dia setiap hari memasak makanan dan menyimpannya di dalam kulkas karena dia tahu Sung-yeol selalu membawa makanan tersebut untuk Wohyun dan Selby. Esoknya, Selby berusaha mencari uang dengan bekerja setiap hari, sementara Wohyun masih mengurung diri di kamarnya. Sikap Wohyun lantas membuat Sung-yeol marah karena membuat Selby harus berusaha sendiri, sementara Wohyun hanya diam saja meratapi masalah tersebut. Bukan tanpa alasan, Sung-yeol tak ingin Selby susah karena saat ini dia jatuh cinta kepada Selby. Selby menghampiri kedua pria penagih hutang yang sedang memotret kedainya lalu dia membayar sebagian hutang mereka. Tapi kedua pria itu mengatakan jika Selby tak mampu membayar hutangnya. Salah satu pria menyentuh wajah Selby dan bilang jika Selby memiliki wajah yang cantik. Tiba-tiba Wohyun datang menepis tangannya dan menyuruh si pria agar tidak menyentuh Selby lagi. Kedua pria itu menyuruh Wohyun agar segera membayar hutangnya sembari mengancam dan melirik sedikit ke arah Selby. Setelah mereka pergi, Selby meyakinkan Wohyun agar dia juga berusaha menyelamatkan kedai peninggalan neneknya. Wohyun melangkah pergi tapi Selby menghalanginya. Wohyun lantas mendorong Selby hingga dia terjatuh. Selby hanya bisa diam sembari memegang tangannya yang dipenuhi luka. Selby mengatakan betapa kecewanya nenek melihat Wohyun seperti ini. Tapi Wohyun tak memperdulikannya dan malah menyuruh Selby agar dia pergi. Tiba-tiba sebuah pot melayang tepat di atas kepala Wohyun. Selby yang menyadari itu lalu mendorong Wohyun sehingga dia selamat. Mereka berdua tertegun melihat pot tersebut yang jatuh.